Hai, ketemu lagi di acara Tetap Tersenyum. Lewat acara ini kita bisa belajar untuk mendengar banyak kesaksian di mana iman kita bertumbuh. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar tentang memberi yang terbaik. Bagaimana ini penting untuk menjadi sebuah prinsip kehidupan kekristenan kita. Karena begini, pemberian yang terbaik itu selalu bicara soal kerinduan untuk kita ini sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Orang yang memberi yang terbaik berarti orang ini menyiapkan yang terbaik. Berarti ada unsur sungguh-sungguh di situ. Nah, Alkitab berkata orang yang sungguh-sungguh itu selalu menarik mata Tuhan untuk melihatnya. Karena mata Tuhan katakan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi mereka yang bersungguh hati. Dan di dalam kesungguhan hati itu selalu ada nilai tambah. Ya, ada dua murid di satu kelas, di satu bangku bahkan. Ya, ternyata dalam perjalanan mereka sekolah nilainya bisa beda. Dan bedanya agak jauh. Sebenarnya yang membedakan adalah kesungguhannya. Si A ini sungguh-sungguh belajar. Nah, yang B ini gak sungguh-sungguh. Dia sekolah begitu aja gak serius. Nah, beda. Sekalipun materinya sama tapi nilainya bisa beda. Karena apa? Kesungguhan hatinya. Jadi kesungguhan hati ini membuat kita ini tahu memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan saya percaya pemberian yang terbaik itu selalu mempengaruhi hati Tuhan untuk melihat hidup kita. Sehingga orang yang belajar memberi yang terbaik adalah orang yang akan mendapatkan promosi daripada Tuhan. Nah, karena itu buka Alkitab dulu di Roma pasal 14 ayat 17 dan 18 dikatakan begini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi dikatakan bahwa sebab kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran. Soal kebenaran berarti hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu tantangannya gak mudah. Ya, di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini kita masih mau hidup jujur sesuai dengan firman Tuhan. Ini orang kalau tidak memberi yang terbaik tidak mungkin. Ya, lalu yang kedua apa? Dikatakan damai sejahtera. Damai sejahtera itu bicara soal hidup damai. Ada dua, hidup damai dengan orang lain tanpa konflik. Sekalipun kita ini mungkin diperlakukan tidak adil. Ya, sekalipun kita ini banyak difitnah, disalahpahami, tapi kita ini tetap mengampuni, tetap sabar. Nah, ini gak mudah juga. Hanya orang-orang yang mau memberi yang terbaik untuk Tuhan akan mengalami dan dimampukan. Lalu damai sejahtera yang kedua apa? Hidup tenang. Hidup dalam ketenangan ketika dalam persoalan. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang pasti dekat dengan Tuhan. Sebab Alkitab berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Kehidupannya penuh dengan damai sejahtera. Lalu yang ketiga dikatakan apa? Sukacita. Sukacita itu adalah keputusan. Sukacita bukan karena harta banyak. Sukacita bukan karena jabatan kita tinggi atau pendidikan kita tinggi. Puji Tuhan kalau itu ada. Tapi kalau toh itu pun belum ada. Anda berhak memutuskan untuk sukacita selama apa? Yesus ada di hati kita. Nah, dari tiga gambaran ini sebenarnya kita itu sedang belajar memberi yang terbaik. Makanya dikatakan ayat ke-18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini. Berarti melayani Kristus dengan cara hidup dalam kebenaran. Hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Maka orang ini dikatakan akan berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi ketika kita belajar memberi yang terbaik itu, saudara sedang membangun hati yang berkenan. Kehidupan yang berkenan kepada Allah dan ini yang penting juga apa? Dihormati oleh manusia. Ada promosi, bukan nanti nunggu di surga, di bumi ini. Selama Anda menjadi orang yang belajar memberi yang terbaik, ya dengan sungguh-sungguh tadi, Tuhan itu akan memberkati hidup kita. Karena itu mari kita belajar hari ini untuk apapun yang kita lakukan, belajarlah lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan untuk seperti manusia, tapi untuk Tuhan. Orang-orang yang bekerja di sebuah perusahaan lakukan yang terbaik. Bekerja bukan hanya untuk cari uang, tapi bekerja untuk memuliakan Tuhan. Bekerja untuk juga menggali potensi hidupmu. Supaya kehidupan kita ini terus menjadi berkat buat orang lain. Amin. Amin. Nah, satu saat ketika saya berada di Manado waktu itu pelayanan, saudara, ya tiba-tiba saya ini rindu untuk mengadakan doa malam yang diadakan secara reguler, ya.
Nah satu hari ada seorang ibu yang datang kepada saya. Ibu ini cukup umur, ya hampir 65 sampai 70 tahun lah, saya lupa. Ya, ibu ini datang kepada saya dan berkata, Pak Yudi, saya ini mau melayani Tuhan. Menurut Bapak saya ini cocoknya melayani apa ya? Ada ibu ini seorang dari Jawa tapi pindah ke Manado, Sulawesi bersama dengan suaminya karena suaminya orang di sana, tapi suami sudah meninggal. Jadi dia tinggal bersama anaknya, seorang wanita, seorang perempuan. Nah ibu ini sudah umur, saudara. Dia pengen melayani dan dia pakai apa ini, kebaya ya, kebaya. Dia penjual sayur di pasar. Nah saya lagi mikir ibu ini pelayan apa ya cocoknya ya. Ya mau jadi singer juga nggak cocok. Nanti umur juga nanti nggak bisa ngimbangi yang lain. Suruh jadi pendoa. Saya tanya ibu mau menjadi pendoa nggak? Ayo pelayanan di pendoa. Aduh Pak saya ini pernah ikut tapi saya nggak kuat Pak. Doanya lama. 1 jam awal saya mengikuti, kalau 2 jam kedua, jam ketiga saya ketiduran Pak. Yang lainnya aja. Oke. Saya lagi tiba-tiba saya ingat. Ya ini kan mau ngadain doa malam. Saya memang ingin buatin teh buat jemaat. Ya jemaat yang datang itu supaya mereka minum teh. Karena ini kan doa malam betul. Jam 9 malam mulai sampai jam 12, jam 1 pagi. Jadi perlu teh hangat supaya mereka nggak masuk angin begitu. Saya bilang sama ibu ini, ibu kalau ibu bikin teh gimana? Bisa nggak? Oh bisa Pak, tapi pelayanan ini nggak dilihat orang loh Bu. Apakah masalah buat ibu? Oh nggak masalah, boleh Pak. Saya senang, yang penting saya bisa melayani Tuhan. Oke, ibu boleh bikin teh ya. Nanti tehnya dari saya semua, dari saya. Ibu tinggal bikin aja. Nggak usah Pak, kalau teh dari saya aja. Nggak apa-apa, saya juga pingin ngasih untuk Tuhan Pak. Ya udah, saya bilang ya jemaat kerinduannya begitu. Oke. Akhirnya sejak hari itu ibu ini bikin teh rajin sekali. Ya jam 8 malam dia sudah datang, sudah atur semuanya. 1 jam sebelum ibadah mulai dia sudah atur semuanya. Lalu kalau pulang, ya jemaat pulang ibu ini mesti beres-beres, cuci gelas dulu. Baru pulang, jalan kaki lagi. Ya kalau ada saya, mobil bareng-bareng saya. Tapi kalau pas saya ada keluar, dia harus jalan kaki. Ya bersama dengan anak wanitanya. Dan dia lakukan dengan rajin. Jemaat juga nggak pernah tanya ini teh siapa yang bikin. Oh jemaat ajar minum aja ya. Yang penting tidak masuk angin. Ya nggak tahu juga. Tapi ibu ini tidak pernah mengeluh, tidak pernah ingin dipuji. Ibu ini kasih yang terbaik dari semua yang dia tahu. Dan ini cukup lama dia lakukan, saudara. Saya lihat, saya ngikutin ibu ini menjadi ibu yang terus belajar memberi yang terbaik. Sekalipun pelayanan ini mungkin gak populer, gak dikenal orang, gak diketahui orang. Tapi ibu ini terus melakukannya dengan terbaik. Dan saya percaya kalau kita ini melakukan dengan sungguh-sungguh, tadi saya bilang selalu ada nilai plus. Orang ini berkenan kepada Allah dan dipromosikan. Ya, artinya orang ini akan dihormati oleh manusia. Satu saat ada seorang anak muda yang ikut doa malam. Anak muda ini mungkin lagi nggak enak badannya, ya dia lagi tengah-tengah ibadah itu, mungkin lagi worship, mungkin badannya nggak enak, dia keluar gereja, lalu lihat dia ada teh di situ, dia minum teh di situ. Nah, lalu dia balik lagi, dia ikut. Nah pulangnya selesai ibadah, dia mampir lagi, ya kalau mungkin ada teh, oh dia ada, diminumlah tehnya itu. Nah waktu sementara dia minum teh itu, ternyata dia lihat anak gadis daripada ibu ini. Ya, rupanya terjadi perasaan jatuh cinta sama anak gadis itu. Nah pemuda ini beritahu saya, Mas Eko, kalau aku boleh gak kenalan sama itu? Oh sama siapa itu? Oh itu anaknya ibu itu. Oh iya. Gak apa-apa, aku boleh gak? Ya boleh aja. Ya akhirnya mereka kenalan. Akhirnya mereka jatuh cinta. Yang cowoknya ketemu dengan saya bilang, kok kalau aku menikah dengan dia gimana kok? Kalau aku pacaran lalu menikah, ya gak apa-apa asal dia mau. Orang tua kalian setuju, saya sih no problem. Rupanya anak ini serius dan dia sudah beritahu orang tuanya sempat telepon saya tanya, ini perempuan ini, anak gadis ini gimana, karakternya gimana. Saya bilang baik, dia sungguh-sungguh cinta Tuhan. Oke, orang tuanya setuju sudah. Akhirnya menikahlah mereka. Ya, ketika mereka ini menikah, ya saya senang juga, saya berkati. Sampai satu saat setelah kira-kira 1 bulan pernikahan mereka, ibu ini datang kepada saya. Pak Yudi, saya mau minta izin boleh enggak? Ya boleh aja, apa ibu? Boleh enggak saya tanggal sekian sampai tanggal sekian, kira-kira 2 mingguan tidak bisa datang di ibadah doa malam. Dan berarti saya tidak bisa bikin teh Pak, boleh enggak? Ya boleh aja, enggak apa-apa ibu.
nanti ada orang yang gantiin sementara. Ya ibu kalau mau pergi nggak apa-apa. Iya Pak saya mau pergi. Wah saya pikir dia pergi paling mungkin pulang Jawa atau kemana karena ya mungkin lama nggak pulang dan sebagainya. Pikiran saya begitu. Akhirnya saya tanya, ibu pergi kemana? Ibu pergi kemana? Dia malu-malu dia bilang, saya ke Inggris Pak. Kaget saya ke Inggris. Wih ke Inggris. Waduh ke Inggris ya. Ya ke keliling Eropa Pak. Anak saya bulan madu. Dan saya diajak Pak. Saya gak pernah keluar negeri. Ya ini pertama kali keluar negeri. Jadi oke ya Pak. Oke gak apa-apa Ibu. Ini berkat Tuhan. Ibu pergi jalan-jalan. Nikmati hidup Ibu. Ya gak apa-apa. Ya sampaikan dengan baik. Ya, nikmati nikmati liburan ibu. Iya Pak, ya. Bapak mau oleh-oleh apa? Enggak usah oleh-oleh udah. Ya, yang penting ibu senang, saya senang, ikut senang. Akhirnya dia berangkat. Saya cuma berkata dalam hati, ini mungkin sederhana bagi beberapa orang, tapi bagi ibu ini berkat luar biasa. Seorang penjual sayur yang nggak pernah pergi ke luar negeri, hari itu langsung dapat berkat untuk keliling Eropa. Bagi dia cukup besar berkat itu. Dan saya percaya juga ada berkat. Ya tentunya beda-beda bagi orang-orang. Tapi yang penting satu ini. Tuhan tuh menemukan orang belajar memberi yang terbaik. Tuhan tuh ingat sebab kata Alkitab mata Tuhan tuh menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi mereka yang bersungguh hati. Karena saudara hari ini apapun yang Anda lakukan yang dipercayakan Tuhan dalam hidup baik dalam pekerjaan pelayanan sebagai ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga, suami istri, terus belajarlah memberi yang terbaik dari hidupmu. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya kata Alkitab tadi, barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, orang ini akan sungguh-sungguh berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin. Siapakah sih menurut Anda seorang hamba Tuhan? Hamba Tuhan itu bukan hanya yang punya gelar pendeta kayak saya, bukan hanya itu. Bukan hanya orang-orang yang melayani tiap minggu, bukan hanya itu. Tapi orang yang disebut hamba Tuhan adalah orang-orang yang hari ini sibuk untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kalau hari ini Anda adalah orang yang sibuk untuk terus mau menyenangkan Tuhan, memberi yang terbaik buat Tuhan lewat hidupmu, Anda layak disebut hamba Tuhan. Amin. Kata biar hari ini saudara hadapi apapun tetaplah tersenyum sebab Tuhan itu beserta dengan kita. Amin, amin. Mari kita berdoa, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami tidak pernah sendirian. Kami bersama dengan Tuhan. Karena itu kami mau belajar ya Tuhan untuk terus memberi yang terbaik. Melayani Kristus dengan kebenaran, melayani Kristus dengan damai sejahtera, melayani Kristus dengan sukacita di hidup kami. Supaya kami terus boleh menyenangkan Tuhan. Dan kami percaya seperti kata Alkitab, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Namanya promosi daripada Allah menyertai kami. Karena itu Tuhan kami mau hidup dalam kebenaran. Kami tidak perlu iri dengan keberhasilan orang lain apalagi dengan cara-cara yang jahat. Tidak, kami mau hidup dalam kebenaran. Dan kami percaya promosi itu datang dari Tuhan buat hidup kami. Kami berdoa biar berkat-Mu dicurahkan buat umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Wah, saya percaya hari ini biar Anda terus bertumbuh dalam Tuhan dan biar sungguh-sungguh berkat firman Allah hidup dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya di YouTube Kalimantan. Ya, supaya Anda terus terupdate acara-acara yang lain juga acara Tetap Tersenyum ini supaya hidup Anda menjadi berkat buat orang lain. Tuhan berkati. Bye-bye.